Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Fadilah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang aturan produksi untuk suatu finish state automata. Untuk penjelasannya, langsung aja kita cek the next slide. Saya Cecilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan produksi untuk suatu finite state automata atau FSA. Suatu tata bahasa atau grammar minimal ada 4 tuple, yaitu yang pertama ada V, himpunan simbol variabel yang berisi huruf besar. Yang kedua ada T, himpunan simbol terminal yang berisi huruf kecil. Yang ketiga ada P, kumpulan aturan produksi. Yang keempat ada simbol awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga. Di slide ketiga ini ada contoh ekspresi reguler. Sebuah otomata berikut menerima ekspresi reguler. Ada contoh gambar otomata dengan IR. Di sini terdapat A besar ke B besar, ada A kecil, maka kita tulis di sini A kecil. Dari B besar ke huruf D besar terdapat A kecil juga, maka kita tulis A kecil di sini. Ini sudah berakhir dan bercabang, maka kita mulai dari awal dari A besar ini dan bikin simbol upsilon. Dari A besar sini ke C besar terdapat huruf B kecil, maka kita tulis B kecil. Dari C besar ini ke D besar terdapat A kecil, maka kita tulis A kecil. Selain dengan IR, suatu otomata dapat dikonstruksikan dengan apa yang disebut aturan produksi. Untuk suatu tata bahasa reguler, pengertian aturan produksi bahasa reguler sebuah otomata menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkan dari state awal ke state akhir. Kemudian saya akan menjelaskan contoh pertama. Di contoh ini udah ada sebuah FSA, di mana FSA ini memiliki 5 state, yaitu ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Start state-nya Q0, final state-nya Q4. Lalu di sini ada IR, ekspresi regulernya, yaitu A buka kurung A bintang atau A asteris, U B asteris atau B bintang tutup kurung B. A ini didapatkan dari Q0 inputan A ke Q1. A bintang U B bintang. A bintang ini didapatkan dari Q2 looping inputan A ke dirinya dia sendiri, Q2. U ini union atau, jadi Q1 ini dia bercabang, dia memiliki 2 cabang, ini dan ini. Jadi union itu atau itu A atau B. Kemudian di sini ada B bintang. B bintang ini didapatkan dari Q3 looping inputan B ke dirinya dia sendiri, Q3. Lalu B ini didapatkan dari inputan Q2 ke Q4 dan Q3 ke Q4. Di sini juga ada sigma, sigmanya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian juga ada variabel. Variabelnya di sini Q0 kita tulis S sebagai state awal. Q1 variabelnya A, Q2 variabelnya B, Q3 variabelnya C. Q4 ini tidak memiliki variabel karena Q4 ini merupakan state akhir. Kemudian di sini ada langkah pertama, yaitu variabel S menghasilkan A terminal A variabel. Kita lihat stepnya, variabel S Q0 menghasilkan A
menuju variabel A, Q1. Langkah kedua, A menghasilkan B, variabel A menuju variabel B. Q2, variabel B ini mendapatkan inputan kosong, epsilon. Variabel A menghasilkan C, variabel A menuju variabel C, Q3 ini. Variabel C ini, Q3, mendapatkan inputan kosong, epsilon. Kemudian langkah ketiga, variabel B menghasilkan A terminal, B variabel, atau B. Sini kita lihat stepnya, variabel B, Q2, menghasilkan A menuju B, variabel B menuju variabel B, Q2, dirinya dia sendiri. Atau di sini ada atau B, atau B berarti ini, atau B berarti ini, B ini. Jadi Q2 ini memiliki dua inputan, ke sini dan ke sini. Kemudian di sini ada langkah keempat, variabel C menghasilkan B terminal, C variabel, atau B. Kita lihat juga stepnya. Variabel C ini menghasilkan B menuju variabel C, menuju C Q3 ini ke dirinya dia sendiri. Atau B yaitu ini, atau B ini. Karena Q3 ini memiliki dua inputan, ke sini ke dirinya dia sendiri dan ke sini. Kemudian di sini juga ada aturan produksinya. Kita tulis P sama dengan buka kurung kurawal S menghasilkan A terminal A variabel, A itu adalah B, A itu adalah C, B itu adalah A terminal B variabel atau B, C itu adalah B terminal C variabel atau B terminal, tutup kurung kurawal. Di sini juga bisa kita ringkas, tapi yang bisa kita ringkas hanya yang variabel A ini nih, yang bisa kita ringkas variabel A ini sama A ini, karena di sini sama-sama variabel A. Jadi kita ringkasnya jadi seperti ini. Di sini variabel A menghasilkan B atau C, variabel A menghasilkan B atau C. Jadi variabel A ini menghasilkan B atau C. Seperti ini ringkasannya. Jadi yang diringkas hanya ini saja. Selain itu tidak diringkas, sama seperti yang atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Ardiansyah ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh kedua. Di sini kita akan menentukan dulu ekspresi regulernya. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada output A, B, dan A. Terus kemudian di sini juga ada B, sini B, dan sini B. Yang ini tidak dipakai. Yang ini tidak dipakai dikarenakan Q3 tidak memiliki output. Tidak memiliki output sama sekali. Dan Q6 tidak memiliki output. Maka tidak dipakai. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Seperti ini. Jadi ABA ini
terdapat dari sini A, B, A balik ke awal, dia tidak menginput B di sini dikarenakan Q3 tidak memiliki output alias jalan buntu. Ini gabungan dari B, B, B. Sudah jelas, kita hapus lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita akan menemukan variabelnya. Di sini terdapat Q0. Q0 adalah awal dan juga final state, maka kita inisialkan dengan huruf S. Kita taruh sini saja biar. Kemudian Q1 kita beri inisial A dan ini B. Kemudian di sini ada Q4 yang kita beri inisialnya C, dan Q5 D. Q6 dan Q3 tidak diberi inisial karena dia tidak memiliki output. Kalau kita kasih inisial E atau F, dia tidak memiliki output, maka dia terjebak di sini. Sehingga kita dapat menulisnya ya seperti itu pemberian inisial. Kemudian kita akan mencari aturan produksinya. Kita cari aturan produksinya. Kita akan menentukan langkah pertamanya terlebih dahulu. Di sini kita mulai dari Q0. Saya geser ke bawah. Q0 memberikan inputan A kepada Q1. Nah, seperti ini. Terus karena Q0 itu merupakan state pertama dan state terakhir, maka kita identifikasikan dengan epsilon. Terus dia juga memberikan B. Dia memberikan B kepada Q4. Nah, seperti ini. Sehingga dari dua langkah ini bisa diringkas menjadi seperti ini. Bisa diringkas seperti ini. Ini adalah langkah pertama. Terus kemudian kita akan melanjutkan langkah kedua. Di sini ada Q1 yang kita inisial variabel A. Dia memberikan inputan B kepada Q2. Dia memberikan inputan B kepada Q2 dan dia memberikan inputan A kepada final state-nya Q0. Kenapa dia nggak ke sini? Karena di sini adalah jalan buntu. Dia tidak memiliki output atau keluaran ke mana saja. Q2 sebagai B memberikan inputan A kepada Q0. Ya, seperti ini. Kemudian langkah ketiganya, Q4 memberikan B kepada Q5 dan Q5 memberikan B kepada Q0. Jadi bisa ditulis
P sama dengan S memberikan inputan A kepada variabel A atau Q1, terus dia juga memberikan inputan B kepada Q4. Jangan lupa ditulis epsilon. Sebenarnya simbolnya ada tapi saya lupa naruh, maksudnya ada di opsi mana. Terus kemudian di sini ada langkah keduanya. Mohon maaf ini tadi ada simbol ininya, nggak usah diberi kayak gini seharusnya, saya lupa, baru keingetan di bawah ini. Dan kemudian Pak Q5 memberikan kepada S ya, seperti ini. Oh ya, jangan lupa tanda kurung kurangannya. Ini adalah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Jadi di sini aturan produksinya adalah kumpulan langkah pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dijadikan satu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Haji. Saya akan menjelaskan slide nomor 6. Contoh 3, yaitu V sama dengan S Q0, A Q1, B Q2, C Q4, D Q5. Langkah pertama yaitu state awal Q0 mendapatkan inputan A besar ke Q1, atau bisa juga mendapatkan inputan B ke state C, yaitu Q4. Langkah kedua yaitu variabel A atau Q1 mendapatkan inputan B ke state B atau Q2. Variabel B mendapatkan inputan A ke S atau state awal lagi Q0, atau bisa juga ke state akhir Q3 melalui inputan B. Langkah ketiga yaitu variabel C mendapatkan inputan B ke D atau Q5. Variabel D dapat inputan B bisa ke S state awal atau bisa ke inputan A. Aturan produksinya yaitu kumpulan aturan produksi sama dengan S mendapatkan inputan A ke variabel A atau inputan B ke variabel C. Variabel A mendapatkan inputan B ke variabel B. Variabel B mendapatkan inputan A ke S atau inputan B. Variabel C mendapatkan inputan B ke D. Variabel D mendapatkan inputan B ke S atau inputan A. Sebelumnya, di sini ada contoh 4. V sama dengan S Q0, A Q4, B Q1. Langkah pertama, state awal, yaitu ada inputan A ke B besar yaitu Q1, atau inputan B ke A inputan Q4 atau equalizer. Langkah kedua, variabel A ada inputan A, inputan B, inputan A kawal lagi ke state awal Q0. Jadi Q2, Q3, Q0.
atau Q1, Q2, Q3, Q0. Langkah ketiga ada variabel B, inputan B, inputan A, inputan B ke variabel awal lagi yaitu Q0. Jadi bisa Q5, Q6 dan Q0. Aturan produksinya yaitu P sama dengan inputan state awal, inputan A, B atau inputan B ke A atau equalizer variabel A. Kalau variabel A di sini ada A, inputan A, B, inputan A kembali ke awal lagi. Kalau variabel B yaitu inputan B, inputan A, inputan B dan kembali lagi ke Q0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Asgar akan menjelaskan contoh yang kelima ini. Pada contoh yang kelima ini kita memiliki dua final state yaitu Q0 dan Q3. Dan Q0 ini dia sebagai state awal sekaligus menjadi state akhirnya. Dan Q3 ini adalah final state-nya juga. Sekarang kita akan coba memasukkan variabel yang ada di samping ini. Yang V sama dengan buka kurung kurawal S Q0, A Q2, B Q4. S nya itu pada Q0 ya, A nya pada Q2 dan B nya pada Q4. Sekarang kita masuk ke langkah pertama. S menghasilkan terminal A, terminal B, dan variabel A. Itu yang dari Q0 ke Q1 dan Q2. Q0 menghasilkan inputan A ke Q1 dan Q1 menghasilkan inputan B ke Q2 dan variabel A nya itu yang ada di Q2 itu sendiri. Atau variabel B itu yang ke Q4 ini yang ada tanda epsilonnya. Atau terminal B, terminal A, variabel B itu yang dari Q0 ke Q5 memiliki inputan B, Q5 ke Q4 memiliki inputan A, dan si Q4 itu memiliki variabel B. Atau epsilon itu yang ke bawah ini ya, yang tadi dari Q0 ke Q4 itu perpindahan. Langkah keduanya yaitu variabel A. Variabel A menghasilkan terminal B, variabel S atau terminal B, yaitu yang terminal B dan variabel S itu yang dari Q2 ke Q0. Dari Q2 ini yang ke atas dia memiliki inputan B dan S nya itu si Q0 itu sendiri, dan dia sudah di final state. Atau terminal B dari Q2 ke Q3 ini dia memiliki inputan B. Langkah ketiganya yaitu variabel B. Variabel B menghasilkan terminal A, variabel S, yaitu dari Q4 ke Q0 yang samping ini yang A. Yang Q4 memiliki inputan A terhadap Q0, dan Q0 itu sendiri yaitu memiliki variabel S. Jadi aturan produksinya itu kita gabungkan ketiga langkah ini menjadi P sama dengan buka kurung kurawal S menghasilkan terminal A, terminal B variabel A, atau variabel B, atau terminal B, terminal A, variabel B, atau epsilon. Variabel A menghasilkan terminal B, variabel S, atau terminal B, dan variabel B menghasilkan terminal A, variabel S kurung kurawal. Sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifki Kurniawan Setiabudi. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-9. Di slide 9 ini ada contoh 6. Contoh 6 ini ada Q0, Q1, Q2,
Q3. Langkah pertama, S ini Q0 ya. S dapat inputan A kecil ini ke S ini karena dia balik lagi. Nah, dari S dapat inputan B kecil ini ke Q1 itu B ya. S B ini dia karena kenapa B kecil, karena ini akhiran. Nah, sekarang ada V itu himpunan simbol variabel yang berisi huruf kapital. V sama dengan kurung buka S atau Q0 dan B atau Q1. Aturan produksinya yang biasa disebut ER itu ada P itu kumpulan aturan, sama dengan S Q0 dapat inputan A itu Q0 karena dia balik lagi. S dapat inputan B kecil itu ke Q1 B. Nah, ini yang B ini akhiran. Itulah penjelasan dari kami. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye.